Kita Oh, editor. Besaran kepala dong. kita juga ini. Halo. Perkenalkan teman-teman, nama saya Kiki Widodo, akrab dipanggil Kiki. Saya di Angkringan Pak D lebih menganggap diri saya kru sih, karena saya juga sering terlibat di beberapa pekerjaan dan ya hobi di melayani customer begitu. Ya sih. Good leader lah. Ini angkringan Pak D ini dari kapan ini? Angkringan Pak D kalau awal bukanya ya? Kalau awal bukanya kita dari 2024 bulan November, 10 November kita. 1 tahunan ya? 1 tahun berapa bulan gitu. Sudah mau jalan 2 tahun. Dan ada itu dari bener-bener usaha pertama tuh angkringan kah Atau ada usaha lagi sebelumnya? usaha sebelumnya? Oh ya, jadi ceritanya gini. Jadi dulu itu sebenarnya saya tidak langsung buka usaha angkringan. Jadi dulu itu sebelum saya mengenal dunia F&B atau bisnis, saya sambil kuliah saya juga jualan risol mayo dulu. Di kampus? Di kampus? Iya, tapi dari rumah begitu. Jadi saya PO sistemnya? ya sistem PO. PO homemade lah. Homemade. Jadi saya story flyer begitu dulu, terus open pengantaran sampai jam sekian, baru biasanya sore saya antar gitu. Sampai kemudian saya kerja dulu di salah satu coffee shop yang sekarang sudah rame juga di Kota Sorong. Engineering Coffee, kalau teman-teman tahu, ini makanya banyak saya pakai. Iya. Oh next kayak ini clue kayak. Iya, jadi setelah dari saya jualan risol itu, saya mencoba tantangan baru. Saya ingin kerja di coffee shop, namun memang karena saya hobi memasak, basic saya itu senang memasak. Saya melamar di Engineering Coffee itu di bagian kitchen, karena ada makanannya juga kan, coffee shop itu. Jadi saya masuk di bagian kitchen. Kemudian Abang Kadri terima kasih Abang sudah terima saya pada saat waktu itu. Saya masuk di bagian kitchen, posisi saya memasak semua menu makanan yang ada di engineering. Semua snack-snack tuh. Iya, snack makanan berat itu semua saya diajarin memasak sama Abang. Itu berapa lama di engineering berapa lama? Di engineering berapa lama? Nah, di engineering pun saya sangat berproses ya, karena memang awalnya saya niatnya hanya masuk di kitchen, namun Abang Kadri ini memang orangnya luar biasa sih menurut saya. Beliau tidak mau kita yang kerja di sama dia nih jangan hanya begitu-begitu saja kemampuannya. Jangan monoton gitu. Jangan monoton. Jadi belajar gitu. ya, itu. jadi beliau ajarkan saya bikin kopi, racik kopi, sampai saya diberi kepercayaan untuk memegang posisi sebagai barista Gitu. di situ. Itu sampai kapan itu? 1 tahun. 1 tahun. Iya, sampai 1 tahun. Iya begitu. Nah, kemudian setelah barista, abang yang seperti saya bilang tadi harus ingin orang yang kerja ikut abang itu dia maunya berkembang. Sampai sampai saya ajarkan, sampai abang ajarkan saya secara mengelola data, mengatur manajemen, leadership, kepemimpinan, sampai saya diberikan kepercayaan lagi untuk memegang posisi sebagai manajer store di cabang kota. Berarti semua rahasia dapur apa semua diajarkan. Kurang lebih ya. Makanya dari situ berarti karena saya juga orangnya ingin tantangan baru dan hal baru kan. Dan pada suatu hari ada suatu momen yang mengharuskan saya resign karena urusan kampus, KKN kan 1 bulan kan. Iya. Jadi berat sih bagi saya karena tidak mudah untuk saya mencapai posisi tersebut kan, manajer store lagi. Makanya saya banyak pertimbangan, pikir-pikir, wah ya sudah mungkin saya harus selesaikan kuliah saja dulu, saya pikir begitu. Kemudian saya KKN, selesai KKN, beberapa bulan dari resign itu rasa rindu untuk balik lagi di pekerjaan F&B ini timbul. Jadi aduh saya bikin hal apa nih yang untuk mengurangi saya pun rasa rindu melayani customer nih terjadi lagi begitu. Saya bisa melayani customer ulang. Nah dari situ baru saya kepikiran untuk membuka usaha angkringan. Begitu. Di bulan November, 10 November 2024. Itu lokasi pertama sama lokasi yang sekarang itu tetap di situ. Tetap di situ. Tapi memang sebelum saya dapat lokasi itu saya nanya di lokasi DMS itu 20-an tempat yang untuk kita sewa kan, karena saya memang nggak ada tempat untuk berusaha jadi sewa ini yang sewa ya. sekarang sewa ya.
Sampai akhirnya terakhir dapat di situ samping engineering begitu. Terlahirlah angkringan Pak D. Dekat lagi. Dekat lagi, pas sebelahan lagi. Dan fun fact-nya logo yang saya pakai angkringan Pak D itu Abang Kadri yang rekomendasiin. Gitu. Jadi memang sampai sekarang pun sampai saya mau podcast di sini pun saya minta masukan dia abang gimana nih. Oh Kalau saya berarti datang, ya, pas kita undang juga Iya. timbangan dari dia. Sempat minta waktu yang Iya. timbangan. Keren abang. Dia orang yang hebat Itu- sih menurut saya. Semasa cari ide pertama, kenapa langsung angkringan gitu? Nah, kenapa langsung angkringan? Yang pertama, saya sudah tahu resep-resepnya dari Mae. Mae itu ibu. Saya sebut ibu kan Mae itu. Jadi ibu saya tuh salah satu orang yang menurut saya bisa semua masak semua jenis makanan. Jadi resep-resep yang saya pakai di saya kedai pun itu 99% resep dari Mae. Iya, ibu. Dia Orang tua, orang Jawa. orang Jawa. Iya, gitu. Berarti itu asli angkringannya memang resep asli Asli Jawa. Jawa. Iya. Dibawa ke sini. Dibawa ke sini. Iya. Dulu soalnya yang saya tahu angkringan tuh di ini di Bandara Diau. Tapi itu kayaknya tidak bertahan lama. Itu tahun 2020 kan 2019. Sempat ada ya. Sempat ada itu Iya, cuma iya, di pick up. Terus pernah saya beli dulu. Kayak kurang pekat kan rasanya kayak kalau angkringan kan sate-sateannya apa bumbunya kan kayak medok gitu kan. Iya, iya. Kayak gitu. Tulisannya kayak kurang kayak ini Yang di teman dia waktu itu. tahun dia. Terus saya dengar lagi yang baru ada angkringan Pak hari ini. Tapi belum sempat coba. Nanti lah main lah ya. Kau harus coba. Ini yang paling sering sana. Dia kan memang Oh, pernah? kesempatan. Pernah terakhir saya ke sana itu Januari akhir kemarin. Januari awal tahun ya. Iya, akhir bulan Januari kemarin. Malam ya. Malam. Tapi sering nongkrongnya di sana memang. Jarang juga sih. Oh, jarang juga. Jarang tuh kalau lagi gak sibuk sih. Itu rekomendasi Siap, dari siap. dia sih memang. Tapi sekarang yang kalau maksudnya staffnya itu ada berapa? Untuk orang yang saya kerjakan sementara ini masih 2 karena memang untuk umur bisnis yang 1 tahun saya masih banyak hal yang harus saya pelajari. Tapi tetap rencana menambah karyawan dan ekspansi tetap ada. Tetap ya. Iya, tetap ada. Untuk ininya keuangan dan lain Keuangan sementara masih saya yang langsung urus. Iya, langsung. kayak SOP dan lain-lain. SOP, HPP, Itu omset, susah sendiri, income, iya masih sendiri. sambil kuliah. Sambil kuliah, mahasiswa air. Masih lagi nih. Berat kali. Berat. Kita cari uang ini Iya. Uang wisuda. Ya, betul lah. Tapi alhamdulillah sih memang kalau buat mahasiswa yang sambil punya sampingan yang punya usaha tuh 2 jempol memang sih keren ya. Kalian bisa mengatur waktu sebaik mungkin. Tidak sama yang semua lurus putus. Tenangannya kurang. Ayam. Tidak ada rencana buka di ini di daerah kota? Ada, karena suatu saat atau suatu hari itu pernah saya kedapatan customer pasangan, mereka menanyakan langsung, mereka mengeluh begini, Mas, kok nggak ada rencana buka di kota kah? Kita nih jauh sekali ya kayaknya Mas. Mesti kita harus ngekos di sana. Makanya dari situ, maksudnya semangat saya untuk ekspansi ini makin besar ini karena customernya ada yang bahkan mereka yang meminta untuk kita membuka di kota. Jadi memang ya plannya insya Allah kalau jadi tahun ini kita ekspansi di kota. Tunggu saja teman-teman. Berarti kan sudah ada marketnya nih. Ada, ya. Yang kota kalau sudah ada yang bilang kayak gitu sudah di Iya. rasa pede naik kan. Iya, lah sepeda naik. Tambah semangat kalau gitu. Angkringan. Menunya yang paling favorit apa? Kalau di angkringan? Kalau sate-satean best seller kita itu sate kulit sama usus kan itu kan basicnya angkringan tuh sate kulit. Karena memang sate yang di kita nih kita melalui proses pembaceman kalau kakak kedong tahu yang dimasak berjam-jam. Jadi bumbunya yang benar-benar masuk terus dibakar lagi. Jadi itu yang mungkin yang bikin customer suka favorit karena bumbunya tuh kental. Kental. Iya. Itu tadi sudah yang kayak yang di taman dia yang kurang kayak ini. Kayak rasa bumbunya tuh tipis gitu. Oh Tapi gitu. kau harus rasain man, dia punya sate kulit itu memang enak. Enak sekali. sumpah. Saya kalau kesana tuh pasti pesannya sate kulit. Sate kulit. Kalau minumannya kita best seller wedang jahe susu. Angkringan sekali. Untuk sinatur, iya. Pas itu. Karena jahe buah kan jadi panasnya dia dapat. Lagi buat bukannya malam lagi. Makanya malam pas. Saya pernah Mhm. ngerasa kayak pas awal buka tuh ngerasa kayak ini ada marketnya nggak sih?
Oh pernah pasti. Bahkan justru dulu ketika soft opening, ketika opening hari pertama, saya sangat merasa takut. Takutnya dalam artian, ini openingnya sukses nggak ya? Ada yang datang nggak ya? Sekalipun kan saya sudah sebar brosur, flyer untuk opening soft opening, tapi tetap rasa takut itu timbul. Takutnya, kalaupun rame, tempatnya cukup nggak ya? Begitu. Ketakutan itu tetap ada. Gitu. Marketnya saya nih siapa ya? Begitu. Namun memang ketika sudah berjalan, baru saya sambil melihat real lapangan kan, kondisi lapangan, baru kita bisa menganalisa bahwa ternyata market saya ini, ternyata produk-produk yang harus saya cut ini begitu. Itu pas awal bukan omset pertama berapa? Omset pertama soft opening masih ingat, itu kita opening dari jam 5 sore, jam 10 tuh udah habis, jadi nggak sampai jam 12. Jadi jam 10 tuh kita sudah close. Berarti itu sebelumnya memang dipromosikan dulu kah atau langsung Dipromosikan dulu memang. Tapi melalui flyer saja, brosur-brosur. pakai promo tidak itu? Enggak. Dengan harga real gitu memang. Oh, promo opening ada. Diskon kan 30% kalau nggak salah. 30%. Itu omset 2.500 kalau nggak salah. Wih, Kali. Untuk awal-awal. Kali berapa tuh? itu ada pertama opening berarti tuh segitu maksudnya. Soft opening ya, hari pertama. Awal buka. Awal buka. sampai sekarang. Spill omset dulu berapa? Ya, kurang lebih sama kayak opening lah. Wih, Stabil berarti selama 1 tahun? Ada kalanya turun ketika biasanya kita tergantung cuaca biasanya kalau yang saya lihat. Oh iya. Kadang malam hujan tuh yang saya lihat mungkin customer malas keluar atau mager. Karena kan kalau jalanan udah basah, apalagi anak-anak motor kan, lihat aspal basah takut motornya kotor, biasa kan begitu. Becek. Iya, bisa kalau hujan sih yang agak sepi. Tapi selama cerah ya, Nah, alhamdulillah itu kan stabil aja. Itu kan masalah pertama nih, hujan ya. Ada delivery tidak? Delivery Gojek, Grab dan belum kita daftarkan untuk sementara ini. belum. Nah, Berarti masih ini. kalau yang dekat-dekat biasanya tim kita yang antar, yang pesan Sherlock kita antar gitu. Biasanya kan Berarti tetap terima delivery berarti. tetap Tapi tanpa sosial media, tanpa itu. tanpa Tanpa platform. platform ya betul. Berarti tanpa itu aja masih stabil. Alhamdulillah. Pernah paling rendah berapa? Paling rendah 1.000 ya kalau nggak salah. 1 juta. Iya. Per malam. per malam itu. Per malam sepi-sepinya. Itu omset kan bukan profit. Omset. Omset. Heeh. Oh, itu profit berarti. Ya hitung deh. Adik keluar nanti, aduh banyak yang bukan ringan lagi. Tapi di MS tuh banyak angkringan kok. Oh banyak memang. Udah berapa ya? Kalau nggak 4, 5 gitu. Dan saya sering kalau bosan makan, saya pusatnya sendiri. Saya ke angkringan mas-mas yang ada di Simpang 4, ada di Pasar Sore, Mas Andi di Unit 2, Mas Dewa. Oh sekalian riset. Nggak riset sih, kayak bosan makan kita punya sate. Rasanya gitu lah. Karena saya tidak menganggap teman-teman itu kompetitor sih, saya menganggap ya kalau kita bisa baku rangkul, iya, karena kan sama-sama UMKM kan, gitu sih. Kompetitor itu berarti memang sudah jadi paguyuban. Kan sama kayak roti bakar Bandung kan, yang gue yang Iya. Kak Jun yang dari Krabi Burger kan benar. Tuh roti bakar Bandung tuh memang kalau mau ambil stok rotinya tuh Nggak bisa. tidak bisa kalau bukan paguyubannya. Jadi Oh, iya? harus, iya. Itu ada paguyubannya. Jadi harus ada anggota, grupnya. ada ikut iuran, Baru bisa ngambil. baru bisa ngambil. Kayak member ya. Iya, kayak member. Baru bisa jualan. Nah mungkin masnya nanti bikin kayak gitu. Dia bikin member angkringan Pak dia tuh VIP. Jadi Yang boleh jualan sate-satean cuma ini. Saat sih bisa. Minum ya, Mas. Silakan. ada kerjasama nggak angkringannya? Mungkin dari bahan-bahannya, dari apanya? Ambil nggak? dari supplier Ambil mana? dari supplier yang memang dari dulu sampai sekarang tetap gitu. Kalau MOU atau kerjasama secara terikat belum ya, karena untuk supplier bahan frozennya saya mengambil dari beberapa supplier, karena kan kalau supplier ini kosong saya lari ke sini, jadi tidak terikat untuk kerjasamanya. Namun kalau yang paling sering sudah pasti satu supplier tuh biasanya es batu sih. Batu itu Iya. jadi tetap ya. Iya, karena Harganya juga tidak iya berubah. ngambil di satu supplier sampai sekarang, dari awal sampai sekarang. Ada nggak yang ngambil dari Jawa, dari luar Sorong? Bahan Bahan. baku nggak ada sih. Kalau
asetnya ada sih, kayak seperti peralatan dapur itu semua dari Jawa sih, karena pesan online kan. Oh iya. Iya, Kayak gitu. kayak freezer dan lain mungkin. Freezer di sini seperti kayak kompor, gelas-gelas vintage. Oh, yang gelas oh iya. kaleng. Iya, itu kan nggak ada di sini, saya cari kemarin. Tidak ada, susah. Ya sudah, saya pesan online. Tidak ada tokonya juga kita. Iya. Kalau toko barang-barang kayak gitu kayak cuma senyum 5.000. Iya, Kayak 9.000. gitu. Itu juga tidak spesifik. lengkap. Tidak spesifik. Spesifik. Kalau kita Beda-beda motifnya. toko khusus vintage sih memang di Sorong susah. Belum sih. Bisa tuh jadi peluang bisnis. Bisa tuh. Teman-teman yang mau buka toko vintage, Silakan. boleh. Boleh. Coba-coba kayak gitu ada kayak jarang sayangnya. sekali. Iya, jarang. Ada angkringan kan bolam. Ya, ulang gitu. Harusnya vibe-nya memang jauh-jauh sekali. Jauh sekali. Kalau masnya ini emang lahir besar di Sorong atau Kalau saya lahir besar di Palembang. dari Palembang? Iya, jadi saya di sini merantau tahun 2020. 2020 ke sini. 2020 saya merantau ke Papua. Belum lama mungkin. Belum lama. Berarti merantaunya sendiri atau sama Merantaunya di sini, tapi di sini ada Pak Le, adiknya ibu. Kita orang Jawa sebutnya Pak Le atau Om juga bisa. Awal-awal saya tinggal bersama Om, tapi ketika sudah buka usaha, saya kan nyewa kan ada kamera juga kan di lokasi tersebut, jadi saya tinggal sendiri gitu. Jadi kalau ke Om paling main-main aja gitu. Itu target pertama tuh kepikiran tidak? Maksudnya target pasar ini buat siapa? Belum. Atau memang diselaraskan semua? Iya, kalau untuk Yang target ada yang beli gitu. iya, target spesifik awal-awal tuh belum ada karena saya selaraskan semua. Karena kan saya pikirnya makanan ini kan dari tua sampai anak kecil kan bisa makan kan. Jadi saya selaraskan semua untuk target market. Tapi seiring berjalannya waktu memang harus marketnya kita targetkan Iya, sih. itu kan. Iya. Kayak target siapa ini. Apalagi ini angkringan nih tempat nongkrong. Anak kecil kan jarang nongkrong ya. Maksudnya, Jarang. Kecuali kalau diajak sama Orang tuanya. Iya. emang targetnya dari bawah, dari umur berapa sampai berapa kan. Betul. Agak ini juga kan, agak riskan juga. Jadi sekarang untuk target saya terfokuskan di remaja sih. Remaja. Iya, karena customer paling banyak kan saya nih ada member kan. Setiap customer saya kasih member, seperti mereka sudah beli berapa kali sekian, nanti free makanan dan minuman gini. Jadi dari member yang customer kumpulkan saya bisa analisis datanya customer umur berapa yang paling banyak Banyak ya. singgah begitu. Dan kebanyakan remaja memang. Iya, kebanyakan remaja. Promosinya? Hmm? Promosinya dulu lewat apa sampai sekarang? Awal-awal promosinya lewat sosial media sendiri, terus berjalan beberapa bulan saya memakai jasa endorse Kak Syafwan. Oh, siapa? Satu kali saya minta tolong beliau kerjasama, beliau view siapa yang keringan makanan, jadi Itu berdampak maksudnya. wah, berdampak sekali. Berdampak sekali. Kak Syafwan, terima kasih. Kita juga kayaknya mau undang apa dari. Nanti kita bakal undang. Iya. Itu dari saya endorse Kak Syafwan tuh, langsung rame banget. Apalagi dia memang sudah ada namanya ya. Iya, anak-anak remaja kan saya incarnya kan, makanya langsung pikiran, wah berdampak banget nih. Marketnya juga pas memang. Biar dari kota lagi, dari mana lagi. Kalau memang ada hidden gem di situ. Iya, hidden game. Iya, hidden Kasawan ini, Langsung. serius. Masuk. Kan lokasinya kan bukan di daerah alun-alun, bukan apa. Itu masuk kan. Masih dekat dari alun-alun, masuk beberapa ratus meter aja. Ikut ini tidak? Grup angkringan apa gitu. Enggak sih. Biasa Belum soalnya kepikiran. kan Kalau ada pasti saya ikut sih. ada grup-grupnya kan kayak tukar pikiran bareng. Iya, Bisa iya. usaha-usaha tuh pasti ada grup-grupnya. Belum males. Kalau ada pasti saya gabung situ. Itu pasti bagus sekali sih di dalam itu. Saling sharing kan. Iya. Ini kayak pengen beli. Tadi harusnya kita request ini ya. Wah iya, saya nggak bawa satenya lagi dulu pak. Next lah. Next, boleh lah. Nanti kita ingin ke sana nanti. Iqbal belum pernah ke sana tuh? Oh, harus ke sana. Bukan kesana cuma dari cerita-ceritanya katanya enak. Fitra Jauh sih. Fitra beberapa kali sering ke sana. Ada teman kita pernah di sana. Makanya waktu kita bilang mau undang owner angkringan padi tuh dia kaget. Dia kaget. Ih, saya sering ke sana itu. Nongkrong nih. Sering nongkrong sana itu. Oh iya, saya mau tanya modalnya dari awal Dan buka. ya modal usaha. Dari awal buka. Aduh nggak ngitung lagi. Tapi ini kasaran Iya, ya. kisarannya. Modal itu
kebetulan tempat itu memang dulunya kedai juga, jadi saya tidak terlalu banyak keluar di renovasi. Paling cuman nambah beli aset seperti meja kursi, kebutuhan kitchen, sama bahan awal itu sekitar 25 ada kali. 25. Termasuk uang sewa ya. Itu modal awal tuh. Karena uang sewa kan saya awal-awal cuman baru berani 1 tahun dulu kan, belum berani langsung 5 tahun. Jadi awal-awal saya sewa tuh langsung kasih 1 tahun dulu. Tahun. Tester ya. Itu modal tadi dari yang risol pertama tadi tuh. Iya gabungan dari Engineering. gabungan sih sebenarnya karena iya. Tabungan lainnya Tabungan. selama hidup itu. Selama hidup memang nekat, dibilang nekat ya nekat sih. All in ya dibilang all in ya all in. Ada uang hasil jual risol, tabungan bekerja, ada support dikit dari kakak saya perempuan, Mbak Dewi namanya, terima kasih. Jadi dari situ saya kumpul-kumpul, sudah saya nekat, saya bicara ke orang tua, pakai bahasa Jawa, ibu saya mau buka usaha begini, minta dukungannya, minta doanya, dan ibu juga support, doakan, pakai bahasa Jawa gitu. Ya dari situ baru saya buka, saya bilang sama om sini, saya bilang teman-teman, dan saya izin Abang Kadri juga, pasti saya tidak lupa. Saya minta pendapat beliau, bahkan beliau sangat mensupport dan memberikan masukan dan saran-saran. Seperti salah contohnya logo. Awalnya tuh logonya tidak seperti itu, tapi Abang Kadri koreksi, oh ini harusnya begini-begini, sampai terjadi belangkon dan kumis gitu. Itu yang bikin logonya siapa ya? Saya sendiri, tapi Abang Kadri yang beri masukan, ini kasih hilang, ini tambahkan, warnanya begini begitu. Tadi Yang revisi. Iya. Dia sudah tahu ininya gimana. Iya. Nice-nya gimana. Nice-nya Abang senior sekali suhu. Itu sih. Modal itu ketutup selama berapa bulan? Balik modalnya. Balik modal. Tertutup kalau nggak 2,5 bulan, 3 bulan. Katakanlah 3 bulan lah. Cepat juga ya. Cepat. Ya omsetnya per hari aja Cepat. gitu. Itu pun di awal-awal saya belum maksimal untuk pengelolaan uangnya karena masih berantakan lah ya. masih berantakan. Karena yang saya diajarkan dari abang itu harus memisahkan uang kedai dengan uang pribadi. Nah di awal-awal tuh saya sangat belum maksimal. Kadang masih sering terapa pakai uang kedai dulu lah. Padahal itu kan mempengaruhi laporan keuangan dari kedai itu sendiri kan. Iya, jadi awal-awal itu belum maksimal. Mungkin kalau dari awal sudah sangat maksimal terkait pembagian uang kedai dan pribadi, mungkin 1 bulan sudah. 1 bulan sudah sebenarnya seharusnya. Berarti hitungan HPP-nya cukup. Maksudnya berapa persen itu dari itu? Bisa 1 bulan balik modal. Iya, cepat sih. Cepat nih. Ya, karena kalau stabil tadi ya. Iya. Sampai 1 juta omset tadi ya. Oke. Paling rendah, pernah paling sepi itu berapa? Paling sepi sehari ya? Sehari itu tadi 800 sampai 1000 sih. 800 sampai 1000. Itu paling sepi. Paling sepi. Karena kita nggak jual sate tok kan. Kita ada mie-mian, minuman, nasi bakar. Bahkan saya juga buka order tumpang nasi bakar. Teman-teman kalau yang mau pesan Nah, nih. boleh. Nanti kita taruh di deskripsi aja. Iya. Ada ini kan? Sosmednya kan? Ada, boleh. Kita taruh di deskripsi buat kalian-kalian yang mau order. Ada acara. Ada acara. Iya, acara keluarga, anniversary boleh hubungi kita siapkan. Sesuai request. Sesuai request. Mau berapa porsi kita siapkan. Boleh. Bisa. Bagus. Jadi ada paketannya begitu ya kalau yang Ada paketannya. Di tahun ini ada Iya. rencana ekspansi? Ada pasti. Ada untuk plan ekspansi ada. Sebenarnya tahun kemarin tapi sedikit miss, jadi saya usahakan realisasinya di tahun ini untuk ekspansi. Untuk lokasinya saya kasih bocoran sudah pasti di kota karena di kabupaten sudah ada. Untuk lokasi terperincinya nanti masih coming soon. Ya nanti ada orang ini lagi. Apa-apa kan? Karena memang agak sulit cari lokasi di kota sekarang ya. Padat ya. Padat sekali. Apalagi sekarang kafe-kafe sudah banyak. Iya. Banyak. Keren sih Sorong sekarang UMKM-nya lebih maju. Mau ruko kah atau gerobakan? Saya sudah pasti rumahan karena supaya masuk di konsep saya kan vintage ya. Supaya vibes rumah, dan yang membedakan saya dengan angkringan lain tuh saya nih suka tanaman kan, jadi tetap kenapa rumahan supaya ada vibes tanamannya juga begitu. Alamnya dapat. Feel-nya ini ya. Supaya mungkin orang yang
stres kerja atau kuliah ketika di angkringan lihat hijau-hijau kan. Hijau ini kan warna yang bikin kita tenang kan. Kalau banyak tanaman kan fresh begitu. Sampai saat ini sudah dapat lokasinya. Lokasinya masih seleksi, sudah dapat beberapa tapi untuk fix yang itu belum gitu loh. Sudah dapat beberapa kandidat lokasi, tapi saya mau milih yang ini nih, itu belum. Masih bimbang dari beberapa opsi itu. Dari harga sewa? Harganya sudah pasti lebih naik karena di kota ya. Beda lah Bang, kalau di kota sama tempat ya. Mahal cuy kalau yang Tapi pasti nanti ya omset pasti naik juga, dia sesuaikan dengan keramaian kan ya. Pasti. Begitu. Nanti kita bantulah promosikan. Siap. Nanti panggil kita Terima aja. kasih. Baik. Pasti. Opening saya akan undang Gazimara Group. Amin. Eksklusif. Nanti kita bantu dan kita bantu promosikan. Ada berapa varian minuman ya? Varian minuman kalau di angkringan sebenarnya minumannya basic ya, kopi hitam, kopi susu, itu pun bukan kopi yang espresso yang seperti saya bikin dulu pakai mesin espresso, enggak. Kopi boleh sebut merek gak sih? Boleh. Kayak Boleh kita bebas ya, kita ada sponsornya. Kopi senang begitu yang langsung kopi senang. kopinya sorong, kopi susu, wedang jahe. Minuman untuk yang dingin-dingin kita pakai seperti Nutrisari, Sisri Gula Batu, Gude, ya yang kemas-kemasan cepat begitu, yang instan. Kopi tubruk bisa kita bikin tubruk itu kan kopi hitam kan ya. Kita bikin tubruk bisa. Berarti Gitu sih. ya minuman basicnya. Iya. ringan loh, ya. Tapi memang untuk bestseller wedang jahe susu sih. Orang paling cari tuh. Jadi kapan rencana Anda ke sana? Main. Nantilah. Nantilah. Tunggu waktu dulu. Kita lagi agak gimana ya? Tunggu puasa kapan ya? Bukan Itu siang. ya buka. Buka siang. Kalau bukanya itu jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 5 sampai jam 12 malam. Gak bisa siang Bang. Ya. Tapi ada ini nggak yang ide menu dulu pertama tuh. Ini ada marketnya tidak ya? Ada marketnya ya. Tapi ternyata pas dikasih keluar, rame gitu. Laku gitu. Sudah rame gitu. Oh ada. Kayak Dia jadi lebih bestsellernya gitu. lebih ke varian sih. Jadi dulu kan varian saya tuh nasi bakar ikan sama ayam saja. Terus saya tambah varian nasi bakar cumi. Nah itu meledak juga. Gitu. Jadi yang tadinya hanya 2 varian, sekarang tambah jadi 3 varian. Ada nasi bakar cumi juga. Gak disangka-sangka tapi meledak ya. Iya. Begitu. Memang yang tidak disangka-sangka tuh pasti bisa meledak gitu. Ada ini nggak yang paling berkesan selama buka angkringan? Yang paling berkesan Mungkin momen-momen pelanggan apa gitu. Ada yang pernah komplain nggak sih? yang pernah komplain Dari awal? ada sih. Kayak misalkan teman-teman dari divisi kitchen biasanya kurang fokus, komplain entah kurang manis minumnya atau biasa kan susu kan ya, atau ada yang bapak-bapak ini kan memang agak rentan untuk manis-manis, tapi kan SOP-nya kita manisnya segitu tuh. Jadi ada yang komplain ini terlalu manis mas karena saya ini mengurangi gula. Ya nggak apa-apa Tapi kita terima requestan ganti. nggak? Misal kayak ada yang mas ini kulitnya jangan digoreng, jangan di ini. Oh terima, kalau biasa kan kita kan SOP-nya dibakar satu jam, ada yang request digoreng, Kan tetap takutnya- kita terima. Takutnya beberapa usaha gini, kalau kita punya SOP sendiri kan harus diterapin, maksudnya harus dari awal A, dari Z juga tetap begitu kan? Dari akhir juga tetap A gitu. Terus iya Cuma ada yang beberapa memang fleksibel. fleksibel. Iya. Kayak mas saya pengennya direbus ini, mas saya pengennya kopinya campur jus mungkin kan. Kalau ada yang nyeleneh satu Iya, kan iya, mungkin yang lain loh kok dia bisa request itu kan bisa ngerusak KPP juga, bisa Iya. rusak ini kan. Ada beberapa yang kita terima requestannya seperti mungkin sate-sate yang digoreng, tapi ada juga beberapa yang kita tolak seperti wedang jahe mintanya dingin. Nah, gitu. Karena kita sudah tahu ini nanti Tomus Kak nanti rasanya beda. Kita tahu rasanya beda karena kita sudah pernah tester kan. Jadi kita nggak bisa kita tolak. Baru dia ngeyel. Enggak apa mas. Biasanya menerima sih kalau Saya udah jahe gimana? kayaknya dingin. Jadi kita tolak karena memang harus panas. Kalau saya punya angkringan gitu bisa tapi 2 kali lipat harga. Jarang-jarang aja beli kan merusak SOP soalnya itu. Bahaya. Ya ada saja ini. Kalau saya dulu kan basicnya juga pernah kerja di F&B. Saya pernah jadi karyawannya Asjun.
Kak Asjun. Oh iya. Angkatan pertama. Berarti yang di MS ya? Enggak, yang di Outlet Kilo 9. pertama di Kilo 9. Kilo 9. Di situ. Saya belajar keren. saya belajar F&B tuh dari dia memang beliau nih memang. Kita akui tahu Kitchen lah. berarti ya? Kitchen. Karena memang di situ rata-rata staffnya kitchen. Oh iya. Dari awal kan itu Hal 2000 ini. ini tuh di 2021 lah. Jun 2021 2020-an lah. Tuh mereka buka tuh jam 8, tutup jam setengah 1. 8 pagi. 8 pagi. Jadi 2 shift. Kita diajarin cara SOP-nya bagaimana, HPP ini terus kayak omsetnya, perhitungan omsetnya. Ini kalau dari Masnya pakai aplikasi nggak kayak keuangannya gitu? Pakai. Atau manual? Pakai. Pakai. Untuk kasir kita pakai aplikasi kasir. Jadi di situ kan kita bisa lihat income, tunai, kris dan Iya, itu. tinggal kita pindahkan di pengolahan data di Excel. Biar lebih simpel kan? Lebih simpel, Iya, cepat. real data kan kita pakai. Lebih enak buat kalau apa hitung-hitungan per bulannya pembukuan Iya, lebih gampang. pembukuannya gampang. Cecetnya 1 bulan 100 juta. Amin. Amin. Dari ini cabang gitu tuh. dari angkringan apa yang sudah didapat? Apa nih sudah dapat apa nih? Rewardnya ke diri. Reward. Reward ke diri. Yang sudah dibeli ya, yang atau sudah apa pernah? Iya, salah satunya pembiayaan kuliah ya, karena itu yang tetap saya utamakan. Sisanya reward kecil aja sih, karena saya nggak terlalu ini terkait reward untuk ke saya lebih karena ya memang lebih ke orang tua sih. Kadang saya ada lebih kirim ke orang tua, lebih kirim ke orang tua. Karena saya pikir kalau untuk saya nih ya nanti saja. Iya, orang tua di Palembang. Di Palembang semua. Iya. Wong Kito Galo. Apa? Wong Kito Galo. Tahu gak? Gak tahu. Ya. Nggak sengaja tahu Wong gitu. Searching Wong Kito Galo. Nanti lah habis ini. Ada rencana mau undang ini lagi nggak? Apa itu? Buat promosi atau memang sudah cukup ini dipromosikan? Untuk endorse. Pasti, saya ada rencana apalagi nanti kalau sudah ekspansi di kota sudah pasti saya undang influencer Sorong, sudah pasti influencer lokal Sorong. Makin banyak sekarang influencer. Iya, Banyak makin pilihannya keren. juga. Pasti saya kerjasama dengan teman-teman di Sorong, influencer khususnya gitu. Iya, memang butuh juga pasar ya. Iya, di pasar juga. Pernah ikut pameran? Pameran bazar sih. Bazar. Event-event begitu. Event pertama angkringan padi itu kita ikut lari Sorong Raja 4 atau namanya itu maraton Raja 4 Sorong kan? Kapan itu? Lari fun run Fun run. di alun-alun dulu. Bang eventnya Bang Papua. Oh, yang dari alun putar jalan Perusata tuh ya? Iya, tinggal 5 kilo. Event lari lah intinya. Event pertama itu yang diikuti. Event pertama itu kita di situ, kita buka stand angkringan di sana dan meledak juga sih. Lumayan keteteran, maksudnya layani customer ya. Itu langsung rame pas ikut itu. Langsung rame sekali. Karena jarang soalnya ada yang luar di luar rame nih, misal kayak Krabby Burger. Pas ikut festival tuh kadang tidak rame juga. Karena marketnya juga karena pilihan makanannya kan banyak ya. Orang tidak fokus ke satu, saya pengennya burger juga. Karena kayak yang biasa makannya burger. Itu kayaknya enak. Coba yang lain. Jadi kayak sepi. Tapi Mungkin itu rame karena cuma saya sendiri angkringan kali ya. Oh iya karena beda ya. Itu beda terus murah. Pernah ngerasa ini nggak? Awal buka tuh kayak ngedrop gitu. Menyerah, kayak penyerah gitu. Awal-awal enggak sih, pertengahan dulu iya sempat ngerasa bukan ngedrop sih, lebih ke ngestak. Ngestak tuh dalam artian omset nggak naik nggak turun, maksudnya kok segini aja ya. Jadi dari rasa itu kan timbul rasa bosan kan. Gitu. Makanya ketika rasa-rasa itu timbul, saya harus cepat-cepat buat inovasi. Saya buat buat sistem baru atau entah kultur baru di operasional. Jadi saya buat contoh misalkan saya sudah ngerasa stuck. Saya buat habit baru apa nih ya di kedai. Misalkan ketika briefing kan kita step operasional, saya briefing teman-teman kedai dulu kan sore. Saya briefing teman-teman, kita bahas kendala-kendala apa yang terjadi operasional kemarin supaya kita bisa cari solusinya untuk operasional hari ini begitu, supaya tidak terulang kendalanya. Iya, itu penting sih memang. Ya, jadi Penting itu. salah satu contoh yang bikin saya rasa bosan hilang, saya menumbuhkan habit baru
Salah satunya bikin briefing seperti begitu. Supaya yang pertama kita bisa tahu kendala-kendala yang terjadi operasional kemarin-kemarin, terus teamworknya terbangun dari briefing. Iya, apalagi chemistry penting kalau buat Chemistry di penting. dapur, buat apa gitu kan. Iya. Salah senggol dikit. Ya biasanya. Kita rasa ya kan. Kalau nggak ada yang nangain, ya selesai. Ditengahnya habis sudah. Kenapa itu satenya isi 5 nih? Ada gitu. Bagus sih. Ada ini nggak? Ada pesan-pesan buat ini nggak? Anak-anak muda di Sorong yang baru pengen mulai Usaha. buka usaha atau pengen bikin culture baru buat di dunia usaha Sorong. Waduh, saya kayak ngerasa nggak pantas kayak mau bilang begitu. Apa ini sebagai pionir lah Ya, hitungannya. mungkin lebih ke ini sih, lebih ke ajakan ya. Ini buat teman-teman yang memang mau terjun di dunia bisnis, F&B atau apapun itu jenisnya. Saran saya tetap harus langkah awal tuh kita riset market sudah pasti. Kemudian analisis pasarannya bagaimana, HPP-nya bagaimana, itu sudah harus diriset dari awal. Begitu sih. Jangan kita jalan baru riset. Itu sih sarannya lah. Dengar, apalagi khususnya buat ini ya anak-anak muda Papua ya. Iya. Karena jarang sekali UMKM yang dimiliki dari pemiliknya tuh ownernya anak muda Papua. Jarang sekali. Kita berharap maksudnya punya, ya bukan pesaing lah, maksudnya kita punya teman rekan UMKM Rekan, itu ya. dari anak muda Papua muda, sendiri iya. yang mungkin mengangkat menu sendiri dari Papua. Beda apa gitu. Iya. Bukan kuah Belum kuning ada gitu. ya? Belum ada. Boleh tuh, teman-teman tuh. Ide nih. Ide buat anak-anak Papua mungkin. Apakah dari sagu gitu? Ya. Bisa ya? Bagus. Bukan sudah bang? Saya ada rencana. Tapi Collab kita. Kumpul modal ini. mentalnya belum kuat. Belum ya kayak gitu sudah. Saya pengen buka usaha, bukan ini. Ada rencana. Patah lagi, ada rencana patah lagi. Karena mungkin terlalu banyak rencana tuh malah cuma gumpul di otak sih. Iya. Kalau Saya juga dulu gitu, nggak langsung. Tetap suatu hari sudah hampir mau buka, aduh tapi nanti masih ragu, timbul, kayak belum siap gitu. pending lagi. Pending lagi. Tapi Dipatahin kalau tidak lagi. bergerak juga sama Iya. aja, ngestak di situ. Cuma nekat sih menurut saya action tuh. sih. Semua harus betul. Iya, semua harus pas. Action dulu. Dapat Ketika pelajaran. kesempatan itu datang, kesempatan yang saya maksud ini ketika kesempatan dari waktu, modal, kesiapan mental itu semua sudah siap, baru boleh menurut saya eksekusi. Karena kalau macam kayak gitu, Nggak bisa. Iya. Ikut-ikut ini nggak buat kelas-kelas usaha nggak? Kelas-kelas usaha Atau memang otodidak sendiri gitu? Sebelum dari buka ya? pengalaman. iya sebelum buka. Atau mungkin sampai sekarang mungkin gini. Jadi salah satu alasan kenapa saya berani buka kedai juga karena selama saya kerja di engineering juga itu saya katakanlah saya anggap itu sebagai sebuah kelas usaha. Jadi saya belajar banyak hal dari situ. Mulai dari ya mengatur bahan, Menyajikan. bagaimana lobby dengan supplier, terus ketika saya diberi kepercayaan sebagai manager store, saya memegang tim, pembelajaran leadership di situ ada. Nah, jadi hal-hal yang saya dapatkan itu ketika yang saya cerita tadi saya bosan dan rindu ingin melayani customer, sekaligus saya ingin mengimplementasikan apa yang saya dapat ketika saya kerja di engineering. Iya Gitu. Jadi tidak sia-sia yang saya dapat selama kurang lebih 1 tahun kerja di engineering gitu. Itu sudah ini ya. Ilmu langsung. Ilmu langsung. belajar langsung. Belajar langsung. Belajar langsung. Karena memang Abang Kadri bisa dikatakan setiap hari itu memotivasi kita. Karena kan beda ketika kita melihat motivasi di handphone, di video TikTok dibanding kita lihat atau mendengar motivasi secara langsung. Iya. Beda. Itu lebih kena ketika termotivasi secara langsung orangnya bicara ke kita gitu. Apalagi yang cuma motivasi. Kamu harus semangat hari ini. Cah. sambil baris. Kamu harus semangat hari ini. Karena stop sudah. Stop lihat-lihat motivasi yang di TikTok. Dilakukan. Lakukan. Bukan. Lakukan. Engineering sudah buka 2 sekarang ya? 3 sekarang. Shotnya di mana Ki? Di depan batalion Oh iya yang di Oh iya, ada. di sentral. Sentral yang Iya, cuma itu kayak yang drive thru terbaru. yang kecil aja. Iya, take away. Tapi bisa minum di sana juga. Banyak 3 ya. 3. Ngejar dikit lagi. Amin. Angkringan. burger sudah berapa? 5 ya? Di burger 5 kemarin. Wih, memang banyakin sudah maksudnya UMKM di Sorong karena Iya, memang betul.
Kayaknya memang rakyat Sorong nih konsumtif sekali ya. Konsumtif. Bukan Sorong sih, Indonesia. Indonesia sih. Iya sih. Konsumtif. Konsumtif memang. Kayak lebih sering Iya. jajan, gajian. Jajan, Jalan iya. makan gak? Kan itu self reward buat diri. Iya, betul. Self reward. Bagus. Daripada kalian beli jajan-jajan yang punya produk Istra. Nah, lebih kalian mengangkat UMKM lokal. Betul. Iya kan? Betul. Jajan ke UMKM lokal, mengangkat namanya. Anak Ini bangsa buat- sendiri kok. Buat teman-teman yang belum tahu mungkin kakak bisa kasih tau angkringan Pak Ade lokasinya di mana. Oh iya Oh lokasinya. iya. Lokasi kedai kita angkringan di Jalan Cempedak, Jalur D. Kalau teman-teman dari arah kota, lorongnya sebelah kanan, sebelum alun-alun masuk lurus. Nanti sebelah kiri pas di samping Engineering Coffee Imas, kita di sebelahnya. Boleh langsung mampir Strategis aja. lah. Strategis. Gampang carinya itu. Gampang. Itu ada customer paling jauh dari mana? Enggak. Ada yang cerita nggak? Kakak pernah tanya. Ada dari salah satu yang cerita kalau Mas buka di kota tuh dia dari Rufe. Hah, Rufi? Ujung pukul ujung. Cuy. Iya memang bener sih. Mereka pasangan kan. Pantas dia mau pengen buka. Tapi emang dia sering ke situ emang. Sering. Oh, sering? Sering. Lagi malam minggu biasanya datang singgah, entah makan tempat atau bungkus. Kayak kalau bungkus balik ke kota lagi makan di kota kayaknya. Ini mungkin pantasan dari kasih minta buka di kota. Orang apa? Karena kayaknya kalau angkringan kan spesifiknya Orang apa ya? Jawa ya. Jawa juga kayaknya. Jawa. Oh berarti dia memang pengen nostalgia kamu. Kayaknya Saking sejauh itu nostalgia. pengennya. Rela-rela tuh. Rela-rela jauh main ke sana. Banyak sih customer, memang banyak orang Jawa yang mungkin customer pernah tinggal di Jawa terus rindu masakan Jawa biasanya kan begitu. Iya. Mereka datangnya ke Sama kita. saya juga kan besar di Jawa ya. Yang saya cari di sini tuh angkringan pertama tuh. Ya ada kayak belum ada yang cocok gitu. Lu ke situ tahun berapa waktu itu? 2017. Oh iya, belum ada 2017 itu. Dari Jawa ya? Dari Jawa. Belum ada Di sini 2017 tuh lulus SMA kalau nggak salah 2017. Sekarang ada juga angkringan di kota ya yang di ini. Di mana? Di UT. Ada ya Yang di sebelah UT. kuburan. Sebelah samping UT pas kan? Sampai UT Mas. Iya. Nah, Pernah Ada juga pernah tuh. coba di situ? Pernah. Pernah. Saya setiap Bisa. ada info angkringan baru, saya langsung meluncur sih. Iya. Tes deh. Tester. Emang. Tapi yang enak, keren. Makin banyak sih angkringan. Makin banyak. Nantilah saya mau main di sana. Apa? Nanti sabar dulu. Maksudnya kita sabar dulu. Kita belum ada waktu. Tunggu buka di Sorong. Tunggu buka di kota. Sibuk sekali ya? Gak ada rencana buka di ini SMC. SMC. Sorong Modern Oh, City. Sorong Modern City. Reklamasi. Belum dapat jalurnya sih. Kalau dapat jalurnya pasti masuk. Kayaknya rame kalau buka di sana. Itu Rame. kan Stand kan cuma stand aja. Stand. Stand Ada yang Sabtu Minggu doang tuh. Ada ya yang stand putih. Ya. Ini beri setiap Sabtu Minggu. Iya, oh ada ya Kirby ya. Iya di situ tuh. Gak tahu sewanya berapa ya. Saya belum tanya, nantilah. Saya cari. Saya pernah dengar itu 1 juta ya. Sebulan. Iya. Tapi bukan cuma Sabtu Minggu. Worth it lah. Iya. Worth it sih karena di sana kumpulnya juga masa banyak. Rame sekali di Masa banyak sekali. Oh, Itu Situ tuh. kalau punya kayak punya usaha yang baru bukanya cocok sekali buat promosi di sini kan. cocok sekali karena rame sekali. Ramai sekali influencer apa Terus terbatas kan yang boleh buka di sana kan? terbatas. Cuman beberapa stand aja kan? Iya kayaknya iya. Eksklusif lah. Eksklusif lah ya, bahasanya eksklusif lah. Coba buka sana. Boleh. Nanti samain di sana dah. Siap. Sorry mas kayak jauh. Ini sih memang Santai. santai sekali. Enjoy aja. Saya nih pas pertama diundang podcast kan saya nih kalau di HP nonton YouTube kan saya sering nonton podcast juga kan. Jadi saya nonton podcastnya Gofar Hilman, Andika Raditya, Sama sih. Gofar. Sama. Prastagu. Banyak ketika saya diundang, waduh, ini saya ngerasa sumber. kayak podcast di Gofar Hilman, Ini Green Boys. Green Boys. Sama kita selera ya. Green Boys. Ya. Ada mau ini nggak? Ada rencana buka usaha yang selain F&B? Ada kepikiran? Ada kepikiran. Apa itu? Di jasa, dia ya. Rencana saya mau buka di jasa itu cuci sepatu. Sus and care. Iya. Kayak Sus- ini. Kayak punya dokter Tirta berarti. Ah. Ya, dulu. Ada di Kelo 12 ini? Sus and care. Di Sorong udah ada beberapa sih saya riset. Di kota banyak. Tapi belum terlalu inilah. Terus terekspos. Iya. Dan saya mau Siapa tahu mau promosi di mana nanti. biar pas Boleh. launching langsung ya jedar gitu. Ya. Rame loh.
Tapi belum lah, nanti lah, ini masih kepikiran saya, belum ada plannya. Dulu saya pernah kepikiran itu di tahun 2021. 2021. Itu dari teman saya yang di Bali kan. Ada teman saya, dia buka social care di sana. Karena rame di sana. Coba Bal, kok buka di situ karena terbatas modal dan tidak tahu risetnya bagaimana. Saya tidak tahu, belum tahu soal apa ya kayak marketnya kan. Ini mau beli di Mau mana. lari kemana ini? Iya, karena itu kan belum ada temen di Sorong dulu kan sambil kuliah tapi belum terlalu banyak. Maksudnya tujuan kuliah awal kan pengen cari relasi, pengen cari kenalan banyak. Oh banyak kuliah juga ya? Dulu kuliah. Tidak lanjut. Lanjut lah, bisa lah. Maaf keluarga. Ya itulah. Kuliah di Unamin dulu. IT. Keren. Coding itu ya IT ya? Tapi ya lebih fokus ke desain. Jangan ketawa. Enggak. Ya, malah jiwa saya tuh pengennya tuh berdagang sih dari dulu. Malahan. Karena sudah tahu omsetnya pas di Krabby Burger nih. Sudah. Oh iya. Kayak sudah tahu Terpacu ya? Pacu. uang nih. Kena racun ya? Kena racun. Saya juga sih. Sebenarnya kalau kita sudah lihat uang nih masuk satu hari berapa? Pasti langsung kepikiran kali isi ini, kali Iya, ini. pasti. Kurangi biaya operasional segini. Oh, ternyata segini nih. Ini totalnya nih. Besar juga ya. Karena banyak orang yang remehin, cuma jualan cilok di sekolah. Wih, tapi Saya juga gitu. Dulu gitu ya. Dulu. Ternyata Penghasilannya ternyata per hari. jutaan. Jutaan. Jadi sama yang biasa yang kau beli yang somai Mana? somai bude ya, somai apa? Oh. Di Kul Oh, 9. Somai BLK. Iya, BLK. Dia buka cabang di Mas juga tuh. Iya kah? Di sebelah, di Depan Indomaret. Bukan di Depan nomor satu. Depan Indomaret buka dia. Cabang. Non stop sih. Wah, itu Maksudnya rame banget itu. yang di situ aja rame. Di Mas juga rame. Rame. Sama ramenya kayak di kota. Keren sih. Karena memang cara ininya sih kayak saya lihatnya kalau saya lihatnya ya dari cara penyajiannya, cara pelayanannya sudah beda dari orang-orang yang monoton lainnya. Maksudnya kalau somai kan identiknya mereka pakai gerobak, Iya. motor jalan. Dan enggak, dia cuma stay di situ. Dan rasanya juga saya Iya, akui dan sih. rasanya tidak berubah. Konsisten rasa saya akui. Sudah pernah coba Mas? Sering. Dekat kok, apalagi selagi pas buka DMS sudah jajan terus. Rame cuma somai mana? Orang kadang tuh yang tidak tahu tuh ngeremehin gitu ya. Iya, betul. Cuma makanan kita, cuma keringan. Pas tahu omsetnya. Di rumah ada Pajero. Omsetnya ngeri. Cuma keringan. Jalan pakai Hilux. Amin. Amin. Jadi ekspansi siapa tahu bisa sampai ke ya, luar-luar sampai Palembang mungkin. Amin. Palembang. Karena kita susahnya kita tuh kalau mau ambil barang dari Jawa ya. Iya, betul. Kalau mau impor ininya ya. Impor Sorong. Kargo kan mahal. Barang-barang semua tuh mahal. Apalagi kalau kita mau produksi di Sorong, hitung-hitung biaya kalau mau kesananya lagi. Misal kayak delivery apa, mahal juga. Iya. Jauh ke sini mahal, sini ke sana. mahal. Dan Sorong ini sempit, kecil sekali. Satu jalan saja. Iya. Beda kayak Jawa. Kalau dibuka misal kayak di Jawa dibuka di Jakarta. Luas masih sampai ke Bali, masih sampai ke ini. Kalau Sorong ini kayaknya buka di Sorong makanan. Ini sudah disorong Di ya. Sorong aja. Ambon naik kapal. Tidak bisa. Karena geografisnya Papua nih kan istimewa lah ya. Istimewa. Kalau Bisa oleh laut, gunung, rawa, lembah. dan penuh misteri. Yang paling penting, yang paling penting di apa? Yang paling penting Masnya paling sering bilang ke tim itu apa? Yang harus ini nih yang ditekankan setiap briefing. Kalian tuh harus gimana? Yang paling saya tekankan di teman-teman ketika briefing itu saya selalu bilang hospitality kita dijaga. Pelayanan. Karena pelayanan. Karena produk bisa ditiru, minuman bisa ditiru, tapi pelayanan terbaik itu kita tidak bisa tiru. Makanya di kedai saya lebih utamakan kita punya hospitality. Di dunia F&B itu selain produk yang kita jual, hospitality juga yang kita jual. Benar. Jadi itu yang selalu tekan ke teman-teman. Jadi pas jadi staff, Mas mau beli? Beliau Pulang ya. tidak tahan satu bulan. Ada banyak tempat usaha. Kalau saya mau sepil ya banyak. Begitu. Banyak. Beberapa. Mungkin karena mereka ngerasanya
Sudah laku ya. dari salary sih. Mungkin kayak kalau yang usaha-usaha mikro, kita bilang kan usaha mikro kayak gitu ya. Iya, mikro. Usaha mikro kan banyak yang di bawah UMR, terus Salarinya. terus mereka tuh ngerasanya staffnya tuh kayak gaji cuma segini kok, Iya. tidak ada bos. Seenaknya saya lah. Seenaknya saya lah. Layani begini aja lah cukup. Tapi dampaknya dampaknya ke tempat. Tapi sebenarnya kembali ke bosnya sih, ke leadernya. Iya, bener. Kalau koordinirnya bagus, ya tetap Aja. sesuai yang diinginkan bos. Chemistry-nya bagus memang harus. Iya. Bos sama staff. Tuh, kalau buka usaha. kayak ya aja. kita Kita kumpul modal dulu. saya juga ada usaha. Tapi di bidang mungkin kalau masih mau buka souvenir, saya bikin ini 3D design. 3D design. 3D design, 3D printing. Kok lupa sendiri ya. Miniatur ya. Miniatur bisa Plastik deh berarti. dari plastik. Oh, yang kayak di TikTok itu yang Ya. Zung. Oh gitu. Kita pertama kali di Sorong. Wah, itu alatnya mahal. Enggak juga. Ada yang murah, ada yang ini. Ada masing-masing ininya. Itu bisa bikin semua bentuk mainan kan? Semua bisa. Yang penting, Yang penting ada desainnya. setting codingnya Iya. pas. Hmm, Itu iya. kan? Di Dia tergantung dari olah Dia cuma atur. desainnya 3D gitu. Oh gitu. Jadi bener kalau mau butuh pajangan, butuh apa di ininya vintage tinggal Motor cat. bisa? Hah? Motor bisa? Motor bisa. Motor kecil. Iya. Bisa. Sesuai bentuk mirip kayak motor ini bisa. Bisa. Masa sih? Bisa. Itu tinggal. desain nanti langsung dikirim. Boleh lah. Boleh kerja sama ini. Market kita ini ada. Karena kita juga lagi ada project market buat kantor kan. Kantor. Buat perumahan gitu. Nah, sementara kita juga lagi jalan. Baru berapa ini cuma saya sama teman saya. Cuma yang otaknya pertama tuh teman saya ini. Itu sudah Keren. Nanti kalau butuh buat apa tempat lampu kah? Nah, itu kan ini yang buat yang vintage atau apa Iya, gitu. Mungkin kayak yang tempat buahannya gitu. Bisa. Bentuk vintage gitu ya, bisa lah. Nanti calling aja. Bisa lah. Jadi kita deal-dealan. Bisa lah. Bisa. Harga narasumber. Tapi kalau iya bener. Sama UMKM lah. Tapi ada ini nggak pesan buat kita mungkin yang pengen anak muda Sorong yang pengen buka usaha tuh cocoknya apa sih sekarang pasarnya yang lagi naik? Untuk saran usahanya apa saya nggak bisa ini sih, nggak bisa rekomendasi kan, tergantung teman-teman bukanya lokasi mana, sesuaikan dengan tahun ini pasarnya bagaimana. Tapi memang yang paling penting harus riset market, HPP, riset omset itu harus di awal sebelum buka, itu yang paling penting sih. Belajar HPP susah sih. Susah HPP. Dulu HPP tahu HPP itu pas dia engineering atau? Pas di engineering tahu. Berarti pas baru buka angkringan itu langsung tahu sendiri. Langsung ini HPP segini nih. langsung ya. Langsung dihitung sendiri. Langsung dihitung. Keren sih. Memang belajar dari sana semua. Belajar semua. Aja dari engineering. Mas siapa yang punya engineering? Abang Kadri Malawat. Abang Kadri. Keren. Terima kasih Abang. Terima kasih Abang. Dekat Abang ada angkringan. Pak Dedi. Saya kira namanya angkringan Pak D itu yang punya Pak D. Iya. Karena dia bilang, udah Kebanyakan angkringan Pak D. nanya begitu. Kok masih muda belum? Umur berapa kah? Sekarang 2001 berarti 25 ya? 25. Belum Pak D. Customer banyak kali nih, mana Pak D-nya? Mana Pak Mas? D-nya pasti kayak gitu kan. Ya angkringan Pak. Tapi justru itu kadang yang bikin saya, oh ini uniknya tuh di sini. Uniknya di situ. Orang jadi kayak langsung Iya. melekat gitu ya. Melekat. Angkringan Pak D. Pak D. Bagus idenya sih. kan kalau sekarang tuh orang buka usaha tuh pasti namanya yang estetik lah. Ya, kebanyakan. Apa gitu ya, senja apalah gitu. Iya, ada Inggrisnya lah. Ada Inggrisnya lah. Bahasa Inggrisnya lah gitu. Mungkin angkringan mau dibikin angkringan apa gitu. Iya. Simple. Angkringan Pak D itu kayak orang melekat langsung. Kayak ibarat brand kopi senang kan cuma kopi senang. Ya, senang. Kayak, Iya. Cuma Senang. senang. Simpel aja namanya. Kata senang nih apa maksudnya nih? Iya. Kayak cuma senang gitu. Kayak tidak mencerminkan brandnya Betul, kopinya apa gitu. Tapi besar. melekat gitu. Iya besar. Besar sekali tuh. Itu gila. Saya pernah kerja di bawah ininya kopi senang. Dulu ada namanya bubur goreng Satu perusahaan kopi senang. yang punya kopi senang.
Tapi kopi senang memang enak sih. Itu enak. Dulu selama saya kerja di bubur goreng juga ada yang bukan investor ya, dia pengen buka di Jawa. Dia datangi gitu, Mas ini kopi senang pabriknya di mana, saking terkenalnya gitu. Itu di Jawa? Di Jawa enggak, dia tanya ke sini, dia orang Jawa. Orang Jawa. Kita pas ada festival kayak event makanan di apa alun-alun juga kan. Mas ini pabrik kopi senang di mana, ini saya pengen rasa kopi senang deh. Maksudnya ini kopi senang ini kita kan famousnya cuma di Sorong ya, cuma ada ini. Kok bisa? Kok bisa ya? Kok bisa? Padahal di Jawa banyak tuh. Kok bisa? Siapa tahu nanti angkringan, Mas saya pengen buka ini ekspansi di Jawa Barat kan. Amin. Buka besar kan kayak ini Warkopolim. Ya, itu keren sih namanya Green Boys, keren sih itu. Dia cuma modal dari teman. Tapi nggak ada pernah nggak buka usaha yang kayak sama teman gitu? Belum. Jadi ini usaha pertama saya yang langsung handle sendiri sih. Usaha kayak sama-sama buka apa tuh belum pernah sebelumnya. Tapi resiko memang ya kalau sama teman. Belum pernah rasa sih, tapi dari cerita-cerita teman yang lain resiko sih kan. Resiko untuk kalau memang kepercayaannya susah. Ya mungkin yang sudah pasti yang sering jadi perbedaan pendapat. Yang penting jangan ada orang ketiga kalau pas ada sudah gitu. Oh, gitu. Kayak cuma 2. Rata-rata begitu. Tak pernah rasa sih. Ini siapa tahu kalau ada yang mau invest kan, terima nggak? Bisa kalau ada yang mau invest, Mas ini juta nih. Buat ekspansi, tapi bagi hasil invest. Terima sih kalau marketnya bagus, lokasinya bagus, sama kan tetap nanti saya hitung juga kan. Dia punya nantinya bagaimana. Kalau bagus saya terima sih pasti. Boleh sih. Pak, kita kantorin. Mau buka angkringan di atas. Boleh. Hubungi nomor di sini. Ordernya langsung terima ini. Nanti editor bingung. Ini podcast kayak yang di ini nggak sih? Kayak di podcastnya Bang Gopar itu nanti kepala besar. Bisa juga kita. Oh editor, besaran kepala dong. Kita juga ini. Tambah pusing ini kita. Tambah job. Hilangin kepala dong itu nanti. Coba yang buka usaha apa Ki? Apa? Kira sih. Bingung. Pelihara kambing. Rumput banyak di Sorong. Bagus itu. Enggak ada sate. Ada sate. Pernah makan sate jamur kan? Belum sih, ada emang. Di Jawa banyak dulu. Sate jamur. Iya, maksudnya dulu baru sekali. Saya kira kalau yang di sate jamur itu di Sorong ada cuy. Enggak, maksudnya kan kita, kalau bukan sini kan inovasi baru kan. Iya, betul. Inovasi baru. Bisa juga. Menu baru. Tapi jamur apa? Jamur tiram. Jamur tiram. Digoreng dulu atau langsung? Enggak, dia cuma ditusuk. Jadi dia tuh Kan lembek tuh kan jamur tuh kan? Heeh. Kayaknya direbus dulu kapan. Oh, direbus kayaknya. Kalau dibakar juga kayaknya langsung tidak hancur jamurnya. Yang jamur Kan itu cepet mateng juga kan jamur. mateng. Dia itu cuma main di bumbu. Bumbu. Kan rahasia sate kan ya sate ayam cuma bumbu kacang kan. Jadi rasanya sama sate jamur. Kalau orang tidak tahu tuh pasti kayak apa ini sate jamur? Tapi enak. Sama. Darah Juicy berarti ya? Juicy. Juicy ya. Itu kalau buat target buat yang kayak vegan apa Vegan. itu bisa iya, itu. Iya. Boleh. Sate jamur guys, nanti ada. Cuma kayaknya di Sorong kan budidaya jamur kurang. 1 Jamur kilo tiram tuh- kurang sih. Iya. Terus satu ini juga tuh agak mahal. Pricey harganya. Padahal di Jawa banyak ya. Banyak. Banyak sekali. Banyak Mereka sekali. sampai ada gudang yang itu kan jamur itu kan tiram itu mereka kayak di plastik dulu tuh kan. polybag. Nanti dia munculnya dari atasnya itu ya. Dari Terus dari dipanen. ujungnya gitu. ujungnya tuh. Di Sorong saya belum pernah lihat sih ada begitu. Iya. Atau mungkin ada nggak tahu di daerah. Nah, itu juga. Jauh Bisa ya. tuh jadi bisnis lagi tuh. Bisa. Bisa. Ada Bisa berapa jenis sate kan? Kalau Sate 15 kalau nggak salah 15 jenis ya. apa aja? Ada sate kulit, usus, Usus, dumpling, dumpling ayam, dumpling keju, cikua, bakso gepeng ini ada 2 rasa. Ayam original sama yang merah itu ikan kalau nggak salah. Terus sosis, pentol, telur puyuh, tahu tempe, jeruan, hati, ampel lah. Wah, itu jeruan enaknya. Hati ampel lah. Saya paling suka jeruan kalau setiap angkringan tuh jeruan, nasi kucing, Nasi kucing, nasi kucing. pas Sudah pas sambal. Tapi nasi kucing 5. Nasi kucing kalau gini. Ya kan nasi kucing kan satu kali makan kan. Nggak kenyang dong kalau satu. Rata-rata kan yang kayak di Jogja kan kecil porsinya. kecil cuma ya 2000 ya di Jogja. 2000. Oh itu. Nggak tahu kalau yang kayak di daerah-daerah yang kayak Jogja tuh
pikir untungnya bagaimana ya. Iya sih. Kecil sekali soalnya. Atau mungkin kalau sesuai ini ya pengeluaran di sana ya. Iya. Tidak tidak Sesuai. juga. Disesuaikan aja. Nah, siapa tahu mau nambah sate jamur. Kita Ya. spill menu baru nih. Menu baru nih, teman-teman. Sate jamur. Ada rujak es krim. Kayak cuma saya yang tahu gitu ya. Bener ada di Jawa tuh ada. Tapi saya nanti Enak. kalau dijawab nanti coba saya searching. Sate jamur. Ada jeroan ikan juga kalau dimasak. Jeroan ikan. Enak tuh Iya. jeroan ikan tuh. Pernah makan tuh? Telur ikan sih sering. Oh, kalau yang jeroan-jeroan kayak Jeroan bukan telur. bukan. Jadi dia usus hati gitu. Ada. Saya baru tahu Iqbal. Ada. Itu di daerah mana? Ya Allah. Tahu saya telur ikan sih. Jeroannya ada. Berarti kayak usus itu dalam-dalam. Iya. Tapi ikan-ikan yang besar aja. Jadi dia ususnya kan yang besar juga. Ya, Kalau yang kecil kan dia yang iya. Ikan tuna gitu. ikan tuna kayak gitu. Berarti ikan besar. Besar. Ada yang jual di pasar kan makanya jeroan-jeroan kayak gitu. Oh nggak dibuang ya? Enggak. Menu baru. Kita tuh menu aneh-aneh. Ownernya belum tahu. Kita datang ke sini tuh siapa tahu ada inovasi baru. Betul, bisa. Karena setiap usaha tuh pasti harus ada inovasi. harus. Betul. Kalau cuma begitu-begitu terus Hmm. lihat aja kita dulu yang zamannya es Milo, es kepal Milo. Iya. Dapat nggak dulu? Dapat es kepal Milo kan? Dulu di mana-mana es kepal tuh. Nyoklat tuh. Es Jeruk. jeruk peras. Sampai ada buka marketplace dikit tag jual alat peras jeruk. Iya. Alat Alat pres. pes. Sekarang es jeruk tuh di Sorong sisa ini ya, batalion. Es jeruk. Jeruk sisa batalion. Kalau di Ayam masih ada nggak? Dia lebih ke campur sih, nggak cuma es jeruk. Kayak es campur. Terus di warung-warung Berarti ada udah sih. nggak ada yang ini ya, yang Kalau es jeruk yang tok nggak ada. spesifik. Nggak ada. Nggak ada ya. Sudah kalah. Karena memang Musim-musiman aja itu. kalau F&B tuh saya pernah dibilang tuh F&B tuh kalau nggak main rasa layanan ya harga udah. Tiga itu. Targetnya itu. Hmm. Tapi tetap yang utama pelayanan Step pertama pelayanan dan sih. konsisten. Konsisten tuh nggak gampang. Penting ya. Susah. Apalagi kalau digoyahkan sama market baru gitu yang Iya. Iya. Mental main sih. Ada ini nggak? Ada live music nggak? Live musik belum ada. Belum ada. Ah, ah. Ada rencana bikin nggak? Ada Mungkin rencana bikin. kan kayak kalau keren keroncong kah apa kah? Iya, saya maunya live musik itu tapi Yang tetap bertema itulah. musiknya tradisional gitu. Salah satu yang keroncong begitu bisa ukulele gitu. Tapi belum dapat konsep sih. Nanti kalau udah dapat konsep Pastilah. Nanti kedepannya pasti ada. Ya. bisa. Amin. Oke. Sudah cukup kayaknya banyak sekali. Kalau kita mau cerita kayaknya 2 jam tidak cukup, 1 hari juga itu banyak kalau cerita usaha. Terima kasih buat Mas Kiki. Kiki, sudah mau hadir di sini, sudah mau jadi Sama-sama. narasumber. Thank you. Sayang terima yang- kasih. Yang sebelumnya cuma ya nonton podcast sekarang jadi narasumber. Sekarang jadi podcast ini. Karena sumber podcastnya. Semoga usahanya makin sukses, Amin, amin, makin amin. rame, Siap. makin yang ekspansi, yang rencana ekspansi Amin. tercapai. Semoga buka di kota, Amin. biar saya bisa beli di kota. Siap. Menu barunya ditunggu. Amin. Siap. Dan buat kalian anak-anak Papua, pemuda-pemuda Sorong, pemuda-pemuda yang ada di kota Sorong yang mau buka usaha, kalian bisa belajar dari podcast ini, ceritanya dari Mas Kiki bagaimana dari awal sampai bisa buka sampai saat ini. Dan jangan takut. Rasa takut itu akan membuat kalian tidak bisa memulai. Ya. Itu. Just do it. Jangan takut karena pengalaman dari kita tidak tahu pengalaman dari resiko mana yang kita ya, dapatkan. betul. Dan resiko mana yang bisa membuat kita sukses. Betul. Oke. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Kita pamit undur diri, saya dan Rizky dan Mas Kiki. Terima kasih dan dah. Nah. See you guys.